Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur ya. Sebelumnya untuk itu silahkan siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Iya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini ada bacaan doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Anak-anak, hari ini Ibu ingin berbagi satu kutipan yang sangat penting untuk kita renungkan, yaitu Pancasila. Pancasila bukan sekedar dihafal, tapi harus dihayati dan diamalkan. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Pancasila itu artinya di sini tidak hanya kita pelajari untuk diingat, tetapi lebih dari itu, nilai-nilainya terutama ya. Nah, menurut kalian, mengapa sih kita perlu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Coba pikirkan baik-baik. Siapa yang mau coba untuk menjawab? Saya, Bu. Menurut saya, hal itu terjadi karena Pancasila itu dasar negara, Bu. Jadi, semua perbuatan kita harus sesuai dengan nilai-nilainya. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa menjawab? Mulai dari saya, Bu. Menurut saya, agar kehidupan kita damai dan rukun, Bu. Mengamalkan Pancasila, nggak ada yang saling menyakiti. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana Pancasila menjadi pedoman kita dalam bertindak, berbicara, dan bersikap. Tujuannya kita adalah agar kalian mampu memahami dan memberi contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Bagus. Kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran dengan semangat dan pikiran terbuka. Anak-anak, mari kita ingat kembali nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila. Ibu akan menjelaskan secara singkat ya terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk beriman dan menghormati keyakinan orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa kalian amalkan dengan membantu teman yang sedang kesusahan. Sila ketiga, persatuan Indonesia,
bisa kita terapkan dengan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku atau daerah asal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Misalnya, dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa kita amalkan dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Contohnya seperti pada gambar ini. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok. Ibu membagi kalian menjadi kelompok. Setiap kelompok akan mendapat satu sila untuk dianalisis dan dibahas dalam diskusi. Apakah sudah dipahami? Sudah, Bu. Untuk kelompok 1 sila pertama, untuk kelompok 2 sila kedua, kelompok 3 sila ketiga, kelompok 4 sila keempat, dan kelompok 5 sila kelima. Oke, Bu. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Contohnya sudah sesuai, tapi bagaimana kalau ditambahkan lagi dari situasi di sekolah? Ya, Bu. Bagaimana dengan tentang beribadah termasuk sila keberapa menurut kalian? Jawaban kelompok kalian sudah bagus. Kalian sudah menyebutkan contoh di rumah. Tambahkan contoh dari lingkungan sekolah ya. Kalian sudah bekerja sama dengan baik. Semangat terus. Oke, waktu diskusi sudah habis. Silahkan dipresentasikan bersama dengan kelompok kalian. Hasil diskusinya kita mulai dari kelompok 1 yang membahas sila pertama. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Saya Hera Ikrama sebagai moderator. Saya Salsabila Ramadhani sebagai penyaji materi. Saya Salsabila Ramadhani sebagai panelis. Saya Firdaus sebagai penjawab. Saya Ellen Lestari sebagai penjawab. Silakan kepada penyaji untuk menyampaikan materi. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengamalan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu yang pertama percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama.
Yang ketiga, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda agama dan keyakinan. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Demikian presentasi kami kali ini. Intinya, pengamalan sila pertama bisa kita lakukan dengan sederhana, dimulai dari sikap saling menghormati dan menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya dan memberi tanggapan? Saya. Oke, silakan. Terima kasih untuk presentasinya. Menurut saya, kelompok 1 sudah menjelaskan dengan baik tentang pengamalan sila pertama. Tapi saya ingin menambahkan satu contoh lain, yaitu menghormati teman yang sedang menjalankan ibadahnya. Misalnya, tidak ribut saat ada yang sholat. Itu juga bagian dari pengamalan ketuhanan yang baik. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih untuk masukannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Menurut saya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, serta menghormati teman yang berbeda agama atau keyakinan. Terima kasih. Apakah jawabannya bisa diterima atau ada tanggapan dari kelompok lain? Baik, jika tidak ada pertanyaan lain, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari diskusi tadi dapat kita simpulkan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, maka kita simpulkan terlebih dahulu dari diskusi tadi ya, yaitu hari ini kita sudah belajar bahwa Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam tindakan nyata, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekarang coba pikirkan sejenak, apa yang pengamalan nilai Pancasila yang bisa kalian lakukan mulai dari rumah malam ini. Misalnya, membantu orang tua, tidak membentak, atau menghargai anggota keluarga yang berbeda agama. Apakah bisa dipahami? Selanjutnya Ibu mau kasih tugas mandiri, yaitu silakan kalian tulis di buku catatan masing-masing 3 tindakan sederhana yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, lalu praktikkan selama seminggu ini. Contohnya, berdoa sebelum tidur, membantu orang tua, tidak berkata kasar kepada teman. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, sebelum diakhiri, silakan dikasih doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Doa mulai. Terima kasih atas semangat dan kerjasamanya hari ini.
Ibu bangga dengan kalian semua. Jangan lupa terus amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.